There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafuz Al-Habsi, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan nomor NIM 2004-2026. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang modernitas mata kuliah teori sosial. Modernitas adalah jargon yang digunakan dalam ilmu humaniora dan ilmu sosial untuk menyebut sebuah periode sejarah, yaitu era modern, dan campuran norma, perilaku, dan praktik sosial budaya tertentu yang muncul di Eropa pasca abad pertengahan dan berkembang di seluruh dunia sejak saat itu. Jadi modernitas adalah era yang sudah maju dan berkembang dengan harapan akan tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Mungkin saat ini kita lihat modern itu identik dengan teknologi, kemajuan teknologi. Namun pada hakikatnya modern bukan hanya tentang kemajuan teknologi seperti robot dan lain-lainnya, namun lebih mengarah kepada proses perubahan sosial. Masyarakat modern tidak serta-merta terjadi. Ada proses dan faktor-faktor yang melatar belakangi terbentuknya masyarakat modern. Dalam mencapai era modern tersebut, ada yang namanya modernisasi, yaitu bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik. Cita-cita dari modernisasi adalah terbentuknya masyarakat modern. Oleh karena itu, modernisasi lekat dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi perubahan, kemajuan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan berwawasan ke depan. Baiklah, selanjutnya yaitu gejala dan ciri-ciri modernisasi. Yang pertama, gejala dan ciri-ciri modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ditandai dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek guna mencapai efektivitas dan efisiensi pekerjaan sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bidang ekonomi. Modernisasi di bidang ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa sehingga memunculkan perubahan besar dalam proses produksi ekonomi hingga akhirnya terbentuk sistem ekonomi kapitalistik. Yang ketiga, bidang politik. Ciri-ciri modernisasi atau gejala modernisasi di bidang politik ditandai dengan kemajuan proses demokrasi negara-negara di dunia yang ditandai dengan pengakuan terhadap hak-hak kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Yang keempat, bidang sosial budaya. Modernisasi budaya ditandai dengan semakin kaburnya batas-batas budaya antar negara oleh karena kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. Dan yang terakhir, bidang agama. Pada bidang agama ini, rasionalitas membuat masyarakat meninggalkan kepercayaan lama berupa animisme dan dinamisme. Adapun pada masyarakat tertentu, agama dan kepercayaan tidak lagi menjadi hal yang penting karena tidak dapat dibuktikan dengan nalar manusia. Modernisasi pada dasarnya merupakan transformasi dari keadaan yang kurang maju atau tidak berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Meski begitu, bukan berarti modernisasi tidak memiliki dampak negatif dan positif. Baiklah, yang selanjutnya kita akan bahas dampak positif dari modernisasi. Yang pertama yaitu perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat dengan iptek. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi berkontribusi positif dalam memudahkan kehidupan masyarakat, baik dalam berkomunikasi maupun dalam bidang pekerjaan lainnya. Yang kedua, perubahan nilai dan sikap ke arah positif. Terbentuknya sikap terbuka akan perubahan dan keinginan untuk terus berinovasi guna mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan individu. Efektivitas dan efisiensi proses produksi dapat meningkatkan perekonomian di suatu negara. Selanjutnya, dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama, pergeseran nilai-nilai kebudayaan lokal. Modernisasi yang kian berkembang telah menjadi penyebab terkikisnya nilai adat istiadat dan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia yang diturunkan secara turun-temurun. Yang kedua, terkikisnya nasionalisme bangsa. Modernisasi dapat mengikis nasionalisme suatu bangsa di bawah pengaruh kemajuan teknologi dan informasi serta cara pandang dan budaya barat. Yang ketiga, bias westernisasi. Modernisasi sering kali dikaitkan dengan konsep westernisasi, yaitu gaya hidup dengan cara pandang yang berkiblat kepada budaya barat. Dalam hal ini, tidak semua budaya barat berdampak positif, melainkan juga berdampak negatif bagi individu dan lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir yaitu kesenjangan teknologi.
Pada masa globalisasi ini, teknologi telah mempermudah segala aktivitas manusia di berbagai bidang. Salah satu penerapan teknologi yang kini mulai marak yaitu di bidang pelayanan publik. Pada saat ini, pelayanan publik yang mana pemerintah dan birokrasi di Indonesia saat ini berlomba-lomba menciptakan suatu sistem yang lebih mudah untuk dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Contohnya saja bidang transportasi. Modernisasi juga terjadi di bidang transportasi umum di Jakarta. Satu persatu moda transportasi di Indonesia semakin lengkap dan terpadu, mulai dari bus Transjakarta yang dimiliki jalur khusus satu busway, KRL, MRT, dan kini juga ada LRT. Lintas rel terpadu atau yang disingkat dengan LRT adalah satu sistem kereta api penumpang yang beroperasi di kawasan perkotaan yang konstruksinya ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus, disebut juga dengan tram. LRT menjadi salah satu perkembangan moda transportasi umum dan saat ini MRT menjadi salah satu ikon transportasi modern. Baiklah, ini mungkin sedikit penjelasan saya tentang materi modernitas. Jika ada salah saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk